Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal telah menerapkan aturan wajib sertifikat halal pada Oktober lalu. Aturan ini berlaku untuk semua pelaku bisnis termasuk bagi UMKM. Pemirsa, kampanye pendaftaran sertifikasi halal kembali digalakan untuk para pelaku usaha di Indonesia. Sertifikat halal sudah harus dimiliki pada 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vidya Mona Aura Puspita dengan NIM B1A122010 akan menjelaskan tentang pengertian perlindungan konsumen dan standar produk. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen ini dilakukan agar masyarakat tidak mengkonsumsi atau menggunakan produk atau barang atau jasa yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan, dan sebagainya. Standar produk adalah spesifikasi dan standar keselamatan, kualitas, dan lainnya yang berlaku untuk suatu produk. Standar produk mencakup berbagai aspek, seperti desain produk, bahan baku, proses produksi, pengemasan, dan pengiriman. Tujuan dari standar produk adalah untuk memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan oleh suatu tempat jual beli memiliki kualitas dan karakteristik yang sama. Standar produk disusun dan diterapkan untuk dua tujuan, yaitu untuk perlindungan dan untuk daya saing. Sekian penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Gani Salsabila dengan NIM B1A122003. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait label halal. Yang mana label halal itu sendiri merupakan tanda yang diberikan pada produk makanan, minuman, ataupun produk lainnya yang menunjukkan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar kehalalan sesuai dengan hukum Islam. Ini berarti produk tersebut telah diproduksi, diproses, dan disimpan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Loh, berarti manfaat label halal hanya untuk umat muslim saja? Tentu tidak, karena banyak sekali manfaat yang didapatkan ketika suatu produk memiliki label halal, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen. Nah, beberapa manfaatnya yaitu yang pertama, tentu saja label halal dapat memberikan kepastian kepada konsumen muslim bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi sesuai dengan aturan agama umat muslim. Yang kedua, produk dengan label halal itu memiliki peluang lebih besar untuk dipasarkan di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim. Contohnya seperti negara kita, yaitu Indonesia. Nah, yang ketiga, label halal itu tidak hanya bermanfaat bagi muslim saja, tetapi juga bagi umat non-muslim, dikarenakan produk yang memiliki label halal itu cenderung lebih dipercaya oleh konsumen karena menunjukkan bahwa produk tersebut telah melewati proses verifikasi yang ketat. Tentu saja dengan verifikasi yang ketat tersebut menimbulkan kepercayaan bagi konsumen karena produk tersebut memiliki penilaian terhadap kebersihan dan kesehatan produk yang dapat dijamin kualitasnya. Hal ini juga dapat bermanfaat bagi umat non-muslim loh. Jadi sudah diketahui kan apa saja pengertian label halal dan kenapa sih pentingnya menggunakan label halal untuk produk-produk kita. Nah, tetapi walaupun sebenarnya label halal itu memiliki banyak sekali manfaat, tetapi tidak sedikit pelaku usaha yang enggan untuk mendaftarkan atau memiliki sertifikasi halal dan juga lumayan banyak yang dijual di pasaran loh. Biasanya alasan pelaku usaha tidak mendaftarkan label halal itu karena memakan biaya, terutama bagi UMKM, atau melibatkan banyak dokumen dan proses yang lumayan rumit sehingga hal ini menjadi beban bagi pelaku usaha. Beberapa contoh produk yang dijual di pasaran namun tidak memiliki label halal, terutama di bidang kosmetik itu banyak sekali. Contohnya seperti produk skincare Korea yang memang lagi hype sekarang. Tidak sedikit skincare Korea yang dijual di pasaran Indonesia dan memiliki banyak sekali konsumen yang membelinya namun tidak memiliki label halal di produknya tersebut. Seharusnya konsumen itu lebih aware terhadap label halal karena pada peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 mengatakan bahwa semua produk termasuk kosmetik itu harus memiliki label halal. Bahkan UMKM pun juga harus mendaftarkan sertifikasi halal. Nah, untuk bagian selanjutnya adalah contoh UMKM yang memiliki label halal.
dan juga hasil wawancara kami bersama salah satu karyawan di mie ayam Pak D Puri Mayang yang sudah memiliki sertifikat halal. Terima kasih. Baiklah rekan-rekan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen. Saat ini kami sedang berada di mie ayam Pak D, yang mana kami akan mewawancara langsung pemilik dari mie ayam Pak D mengenai perlindungan konsumen. Adapun anggota dari kelompok 4 dari Hukum Perlindungan Konsumen, ini saya sendiri Aldian Maldini dengan NIM B1A1510. Rekan saya. Perkenalkan, saya Gianisha Lasabila dengan NIM B1A122003. Saya Nyimas Ratri Nabila dengan NIM B1A122030. Saya Vidya Mona Aura Puspita dengan NIM B1A122010. Bertanya, jadi yang pertama, apakah label halal yang dicantumkan pada banner atau spanduk ini sudah terverifikasi halal dari MUI langsung, Mas? Sudah, Mbak. Sudah bisa dipastikan itu, Mbak. Jadi buat proses dalam pengambilan logo sertifikat itu apakah sulit atau gimana? Mudah, karena memang langsung dicek langsung oleh MUI-nya. Dicek langsung ya? Lalu ada sampelnya, Mbak. Dengan adanya label halal ini, konsumen jadi lebih meningkat nggak dari sebelumnya? Jadi lebih meningkat, karena sebelumnya mungkin ya terdengar kalau ada rumor-rumor bahwasanya yang punya ini kan orang Nasrani, jadi dikiranya mungkin tidak halal, makanya langsung dicek oleh MUI agar bisa diberikan sertifikat halal langsung. Jadi selanjutnya ini apa strategi lain dalam mewujudkan perlindungan dan kenyamanan terhadap konsumen yang datang ke sini? Yang pastinya memberikan rasa sopan ataupun mempertahankan rasa autentik dari awal mula terbukanya mie ayam ceker Pak D ini. Jadi dengan perlindungannya bagaimana, Mas? Dengan cara memberikan langsung logo halal atau sertifikat dari MUI langsung. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir nih, Mas, seberapa penting kenyamanan konsumen bagi penjualan sendiri, Mas? Sangat penting, karena mungkin kenyamanan itu sangat dibutuhkan oleh pelanggan agar tetap bisa bertahan makan di sini dan meningkatkan penjualan kami. Terima kasih banyak, Mas ya, atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ya, terima kasih, Mas ya. Baiklah, saya Aldian Maldini akan melanjutkan pembahasan mengenai analisis hasil wawancara singkat kami dengan penjual mie ayam Pak D yang berada di kawasan Mayang, karena mereka mencantumkan logo halal pada banner atau spanduk penjualan mereka, di mana hal ini terkait dengan isu bahwa pemilik mie ayam Pak D ini beragama non-muslim. MUI setelah adanya isu tersebut langsung mengecek langsung ke lokasi penjualan mereka untuk memastikan bahwa dan melihat secara langsung bahwa proses penyajian makanan, untuk membuktikan bahwa proses penyajian makanan dilakukan secara baik dan menggunakan bahan-bahan yang halal dan baik untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian kami juga mengajukan pertanyaan kepada penjual mie ayam Pak D untuk mengetahui seberapa jauh mereka memahami tentang sistem jaminan halal yang mereka terapkan sendiri, dengan mendengarkan langsung dari pedagang, dan kami melihat secara langsung penyajian makanan kepada konsumen. Kemudian kami beranggapan bahwa pedagang telah menaati aturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UUPK, dan telah memberikan kepastian keamanan produk melalui sertifikasi halal dari MUI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Hal ini juga diterapkan juga oleh pedagang yang menjual produk dari olahan-olahan daging, mengingat pentingnya perlindungan terhadap konsumen dan sudah seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha atau pedagang untuk memastikan hal tersebut kepada konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyimas Ratri Nabila dengan NIM B1A122030. Di sini saya akan menyampaikan mengenai solusi bagi konsumen dan pelaku usaha terkait label halal. Solusi bagi konsumen dan pelaku usaha terkait label halal yang pertama yaitu memberikan pemahaman atau
edukasi kepada konsumen dan pelaku usaha terkait pentingnya sebuah standar produk, terutama label halal. Bagi pelaku usaha sangat diperlukan edukasi terkait pendaftaran label halal karena banyak konsumen, terutama konsumen muslim, yang mementingkan kehalalan sebuah produk. Solusi berikutnya yaitu pemerintah dapat meningkatkan transparansi dalam proses sertifikasi halal dan memastikan bahwa regulasi mengenai label halal mudah dipahami dan diakses. Adanya standar yang jelas akan membantu produsen memenuhi persyaratan halal tanpa kebingungan atau kesulitan. Bagi pelaku usaha, khususnya UKM, sertifikasi halal seringkali dianggap rumit dan mahal. Untuk itu, diperlukan kemudahan dalam hal prosedur, biaya, dan waktu proses sertifikasi. Bantuan subsidi atau intensif dari pemerintah juga bisa mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk mendapatkan label halal, terutama bagi produsen kecil. Hal ini penting karena banyak pelaku usaha yang tidak mendaftarkan label halal, terutama bagi pelaku usaha yaitu UKM. Karena mereka berpikir bahwa usaha yang tidak terlalu besar itu tidak terlalu mementingkan sebuah label halal. Hal tersebut terutama karena proses sertifikasi halal itu cukup rumit. Agar produk berlabel halal tetap terjamin kehalalannya, pengawasan dari pihak berwenang seperti BPJPH dan MUI perlu dilakukan secara berkala. Pengawasan ini tidak hanya dilakukan pada produk yang beredar di pasar, tetapi juga dalam proses produksi untuk memastikan kepatuhan dari pelaku usaha. Dengan solusi ini, konsumen mendapat jaminan keamanan atas kehalalan produk, sementara pelaku usaha dapat menjalankan bisnisnya dengan kepastian hukum yang lebih jelas dan dukungan untuk meningkatkan daya saing produk halal di pasaran. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.